Baik, kita masuk tentang Huffman Code ya. Jadi saya sudah siapkan sebuah PowerPoint tentang Huffman Code. Huffman Code ini termasuk algoritma kompresi ya. Jadi kita mengkompres teks ataupun string. Ya. Dampaknya ini mempersingkat pengiriman data di jaringan ya, atau bisa membuat string itu tidak dapat dimengerti. Jadi mirip kriptografi juga ya. Cara kerjanya adalah memanfaatkan karakter yang muncul berulang-ulang. Jadi kalau Anda pernah pakai aplikasi WinZip atau WinRAR, kita ada kalanya memerlukan file itu harus dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, salah satunya adalah dengan kita mempelajari algoritma Huffman Code ya untuk kompresi. Nah, Huffman Code ini membentuk Huffman tree ya. Jadi tujuan awalnya dia adalah membentuk sebuah pohon Huffman namanya. Dengan cara di sini dia menghitung jumlah kemunculan dari setiap karakter. Jadi nanti semua karakter itu nanti kita hitung frekuensi ya. Kemudian frekuensi itu nanti kita simpan ya. Nah, kemudian dari frekuensi dan karakter tersebut kita buat simpul untuk setiap karakter. Ya, tujuannya apa? Karena kita nanti akan membentuk pohon Huffman. Semua simpul diurutkan berdasarkan jumlah kemunculan dari kiri ke kanan secara descending. Ya. Jadi kita urutkan ya dari kecil ke besar ya. Ya. Kemudian dua simpul terkecil ya biasanya yang paling kanan itu kita gabungkan sehingga membentuk simpul baru. Kemudian simpul baru diposisikan sejajar dengan simpul sebelumnya yang tidak ikut digabungkan. Nanti kita lihat caranya ya. Jadi ini prosesnya akan secara terus-menerus sehingga didapatkan sebuah simpul root ya. Nah, kalau sudah dapatkan sebuah simpul root, ini akan membentuk sebuah pohon Huffman ya. Huffman tree ini ya mirip dengan binary tree ya. Jadi karena model cabangnya itu adalah hanya 2 cabang ya. Nah, cara kerja dari metode Huffman adalah path Huffman tree itu nanti diberi label. Yang kiri diberi 0, yang kanan diberi 1. Ya, diberi nilai 1. Nah, hasil kompresinya adalah dengan menelusuri path dari root sampai ke simpul down. Ya. Jadi hanya dari root sampai ke simpul down. Itu yang kita gunakan. Jadi nilai misalnya ada string A gitu ya, setelah dikompresi dengan Huffman itu ternyata didecoding menjadi kode biner dari pohon biner ini. Gitu. Nah, ini contoh nih. Ini contoh aja sebuah string ya. Pergi pagi, pulang petang ya. Setiap kata ada spasinya. Jadi ini kalau saya buat di sini ada pengganti spasi itu ini underscore ya. Jadi biar gampang Anda lihat. Ya. Pergi pagi, pulang petang ya. Cantik nih kalimatnya nih. Nah, awal-awal ini kita hitung dulu hurufnya ya. Jadi kita buat dulu frekuensinya ya, frekuensinya. Misalnya saya susun dulu dari huruf P misalnya. P-nya ada berapa? Oh, kita hitung dulu. Ini 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 P-nya. Ya. Kemudian E, ada berapa? 1, 2. Ya. R, ada berapa? 1. G, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya. I ada berapa? Oh, 1, 2, ada 2 ya. Ya, nanti sambil cross check ya. Ada enggak yang kita keliru ya. Kemudian underscore ya. Underscore itu spasi ya. Spasinya ada 3. Kemudian P lagi. P sudah ada. A. A ada berapa? 1, 2, 3 karakter. Ya. Kemudian G. G sudah ada ya tadi. I juga sudah ada. Spasi juga sudah. P lagi. U. U ada berapa? Oh, ada 1. L ada berapa?
L itu ada 1. Kemudian N. Ada 1 juga. 2 ya. Ada 2 ya. Kemudian G sudah. Kemudian P, E, T ya. T-nya ada 1. Dan yang lainnya sudah semua ya. Jadi ini kita dapatkan sejumlah frekuensi ya dari huruf P, E, R, G, I, dan seterusnya ya. Nah, ini saya tab dulu. Nah, ini kalau saya pindahkan ke Excel. Maka totalnya adalah, ada berapa nih? 24 ya. Ada 24. Ini kalau kita hitung byte-nya, itu sama dengan 24 dikalikan dengan 8 byte. Hasilnya adalah 192 byte. Ya, ini ukurannya. Ya, jadi kalau pergi pagi pulang petang ya. Jadi kalau saya buat nih pergi pagi pulang petang. Ya. Saya buat di sini. Ini kalau saya hitung length-nya dulu, length dari ini ya 24 ya, dikalikan 8. Nah, itu sama dengan 192 byte. Nah, jadi untuk string ini ya, itu punya ukuran ya, size-nya sebelum dikompres itu 192 byte ya. Itu. Nah, sekarang kita mau coba dengan algoritma kompresi Huffman berapa besar string yang bisa dikompres gitu ya. Nah, ini kita hitung sejumlah pemunculan seperti tabel tadi ya. Jadi ini sudah saya buat nih. Nah, ini 192 bit ya, atau ya 24 byte ya. Sorry, ini bit ya, sorry. Ini bit. Ya, ini kita jadikan byte. Ya, jadi 24 byte. Pak, yang 8 tuh dari mana tadi, Pak? Yang mana? Yang 8 ini. Satu karakter ini sama dengan 8 bit. Satu karakter ini 8 bit. Ya, kan 1 byte ini. Satu karakter ini 1 byte ya. Jadi ini 8 bit. Jadi nanti sampai kalau ada soal lain pun dikalikan 8 ya. Iya, ya. Karena karakter itu 8 bit. Setiap karakter itu 8 bit. Ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita sortir, ya, kita urutkan, ya, kita urutkan dari yang besar atau dari yang kecil sampai yang ke besar atau dari yang besar yang ke kecil. Jadi tidak masalah sih kita mau sortirnya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau di cara saya adalah kita membuat simpulnya, ya, kita urutkan dari yang besar ke kecil, ya. Jadi dari besar ke kecil. Sehingga kalau kita buat besarnya, ini kan P4, G4, spasinya 3, A3, E2, E1, I1, N2, R1, U1, L1, T1. Ya. Jadi angka itu adalah frekuensinya. Jadi yang angka itu frekuensi, sedangkan yang karakter di depannya itu adalah karakternya tadi. Jadi kayak gini. Nah, ini nanti kita urutkan. Ya, kita urutkan dari yang besar ke kecil. Ya. Sehingga bentuknya ini ya, kita susun dulu ya, P4, G4 dan seterusnya ya. Nah, setelah ini sudah tersusun ya, dua not yang paling belakang ini kita gabungkan membentuk sebuah pohon ya. Jadi L1 dengan T1 ya, itu akan membentuk pohon. Jadi nanti L1 jadi cabang kiri, T1 jadi cabang kanan. Sedangkan titik root-nya itu adalah L1 ditambah T1. Ya, karena ada 2, ya, L1 ditambah T1, maka simpulnya jadi LT2.
Nah, gitu. Jadi modelnya kayak gini, LT2. Ya. Setelah kita gabungkan, kita taruh lagi ke bawah. Ya, disejajarkan dengan simpul yang sebelumnya. Nah, setelah disejajarkan dengan simpul yang sebelumnya, ini kita urutkan lagi. Ini nilainya 2. Di sini 1-1. Berarti ini nanti akan mengisi setelah N2. Jadi posisi LT2 ini akan kita geser ke N2. Ya, jadi habis N2 itu adalah LT2. Baru R1 dan U1. Sehingga hasilnya kayak gini. Nah, itu. Ya. Nah, setelah sudah kita geserkan dari ini LT2-nya ke sini, ya. Dua not yang paling kiri itu kita gabungkan lagi. Jadi R1 U1 ini kita gabungkan lagi, ya, menjadi RU2. Jadi R1 dengan U1. Jadi mana cabang kiri, mana cabang kanan, tinggal Anda lihat kalau R1-nya di sini, berarti R1-nya cabang kiri, U1-nya sebelah sini, berarti cabang kanannya U1. Setelah digabung jadi RU2. Nah, gitu ya. Nah, setelah dijadikan gabungan RU2, Anda sejajarkan lagi. Ya, sejajarkan lagi. Nah, sudah sejajarkan, kemudian kita sortir lagi. Nah, karena urutannya ini 2222, berarti tidak berubah ya. Karena tidak berubah, maka dua not yang belakang ini kita gabungkan lagi. Kita gabung. Nanti LT2 jadi cabang kiri, RU2 jadi cabang kanan. Ya. Jadi LT2 cabang kiri, RU2 cabang kanan. Ya, Anda bayangkan ya, LT2 cabang kiri, RU2 cabang kanan. Sehingga akan membentuk LTRU4. Ya. Jadi ini setelah digabungkan ya. Nah, setelah digabung, ini kita sejajarkan lagi. Ya, sejajarkan lagi. Nah, setelah disejajarkan, Anda sortir lagi. Nah, karena ini posisi 4, pasti dia mengisi di sini. Ya, setelah G4. Dia akan loncat ke sini. Ya, loncat di G4. Ya. Nah, sehingga urutannya jadi seperti ini. Jadi P4, G4, LTRU4, spasi 3, A3, E2, E1, dan N2. Ya. Nah, setelah udah kita urutkan, dua not yang paling kanan lagi, ya, jadi I1 dan N2, ini kita gabungkan lagi dengan cara yang sama. Jadi nanti cabang kirinya I2, cabang kanannya N2. Ini. Nah, sehingga 2 ditambah 2 kan 4 ya, jadi IN 4. Nah, gitu. Nah, setelah sudah digabung, kita sejajarkan lagi. Sejajarkan lagi. Nah, setelah disejajarkan, Anda urutkan lagi. Jadi ini caranya harus kita urutkan lagi. Jadi IN4 nanti akan menempati posisi di sini. Sini. Ya, setelah LTRU4. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah sudah diurutkan, ya, yang dua not terakhir itu kita gabungkan juga. Nah, jadi A3 dengan E2 ini kita gabungkan, nanti A3 jadi cabang kiri, E2 itu cabang kanan. Nah, sedangkan turutnya itu jadi AE5. Ya. Hasilnya kayak gini. Nah, ya, ini hasilnya kayak gini. Setelah sudah terbentuk, ini kita gabungkan lagi ke sini, kita sejajarkan. Nah, setelah sejajarkan, kita urutkan. Karena nih posisinya ini 5 lebih tinggi dari semua, maka letakkan di sebelah kiri, paling kiri nanti. Ya, jadi waktu diurutkan dia jadi paling kiri. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, ambil dua not yang paling ujung, yaitu IN4 dengan spasi 3. Kita gabungkan. Jadi IN4 itu jadi cabang kiri, yang spasi jadi cabang kanan. Jadi kalau digabung jadi IN spasi 7. Ya. Habis itu kita gabungkan lagi, ya, sejajarkan. Kemudian kita urutkan, karena dia 7, maka dia akan menempati di sebelah sini, sebelum AE5. Ya. Jadi ini posisinya dia paling tinggi kan. Nah, setelah sudah kita urutkan,
dua not terakhir ini kita gabungkan lagi. Nah, ini kita gabungkan. Jadi kita tidak perlu capek-capek lihat, tinggal ini pandang, ini dua ujung, tinggal ditambahkan sebuah root di atas. Ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, G4 dengan LTRU, ini ada 4, 4 dengan 4 jadi ada 8. Dengan cara yang sama, Anda sejajarkan, kemudian kita urutkan lagi. Jadi kayak gini. Ya. Nanti dua not terakhir yaitu AM5 dengan P4 ini kita gabungkan lagi. Ya. Jadi AEP9. Ya. Sehingga seperti ini. Nah, setelah itu kita sejajarkan dan kita urutkan lagi. Nah, kalau urut, berarti ini pindah ke depan. Ya, seperti ini, sudah kita pindahkan. Nah, baru yang dua not terakhir ini kita gabungkan. Jadi GLTRU 8 dengan spasi 7 ini kita gabungkan lagi. Sehingga akan didapat GLTRU IN spasi 15. Ya, karena 8 ditambah 7 itu 15. Ya, nih. Sudah dapat hasilnya, baru kita sejajarkan. Setelah disejajarkan, disortir lagi ya, disortir. Kemudian setelah disortir, karena ini cuma tinggal dua not, maka ini tinggal digabungkan. Nah, tinggal digabung, ini akan mendapatkan sebuah root. Ya. Nah, rootnya itu adalah GLTRU in spasi AEP 24. Ya, karena 15 ditambah 9 itu adalah 24. Jadi sudah terbentuk pohon Huffman. Jadi ini adalah pohon Huffman-nya. Sudah jadi. Nah, sekarang menurut teori dari pohon Huffman, cabang kiri kita beri nilai 0, cabang kanan kita beri label 1. Nah, ini. Jadi yang kiri semua itu kita beri label 0, yang kanan kita beri label 1. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya huruf A. Huruf A itu awalnya adalah 8 bit. Nah, setelah dikompres dengan pohon Huffman, maka kita tinggal lihat huruf A itu ada di sini. Nah, cara bacanya adalah dari root sampai ke akar Anda baca. Sampai ke daun. Nah, jadi ada 3 bit. Hanya 1, 0, 0. Jadi untuk huruf A nanti diganti dengan 3 bit, yaitu 1, 0, 0. Nah, kalau yang huruf P apa? Huruf P itu tinggal diganti dengan 1, 1. Nah, jadi bayangkan huruf P itu awalnya 8 bit, ya. Setelah dengan menggunakan pohon Huffman itu menjadi 2 bit. Nah, gitu. Nah, misalnya kayak mau huruf G. Huruf G itu adalah 0, 0, 0. Nah, kalau huruf L gimana? Ya, 0, 0, 1, 0, 0. Itu huruf L. Nah, jadi ini semua nanti kita terjemahkan dulu ke dalam bit. Nah, ini. Jadi ini tabel bitnya. Ya, Anda lihat huruf P dan semuanya ini kan awalnya adalah 8 bit. Tapi setelah kita konversi ke dalam Huffman tree, huruf P itu tinggal 2 bit, huruf E jadi 3 bit, dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita ngitung. Ya, jadi kalau kita terjemahkan huruf P ini, kita tukar kembali datanya, sehingga kalau kita hitung jumlah bit, itu hanya 80 bit. Ya. Awalnya tadi pergi pagi pulang petang itu 192 bit. Setelah dikompres dengan Huffman code itu jadi 80 bit. Gitu. Nah, itu. Jadi untuk Huffman code gini ya. Nah, sekarang kita coba dengan latihan yang kita punya ya. Misalnya saya buat kalimatnya apa ya bagus ya? Stimik Pontianak. Oh, Stimik Pontianak, boleh lah, enggak apa-apa. Pontianak. Ya. Berarti cinta Stimik tidak? Oke, kita mulai dengan huruf S ya. Ini saya kasih tengah dulu.
S, kemudian T, M, I, K, kemudian ini spasi ya. P, O, N. Kemudian T sudah ada, I juga sudah ada, A, N sudah ada, A sudah ada, K juga sudah ada ya. Oke, huruf S ada berapa? 1. 1. T? T ada 2 ya. 2. M 1 ya. Tuh. I 2. 2. K K ada 2. 2, spasi 1 ya. Ini 1, 1, 2. 2. Ini Oh iya 2. 1. 2 ya. Nah, ini kita hitung summary-nya. Ada berapa bit yang kita butuhkan? Ada 15 byte ya. 15 byte. Ya. Berarti sama dengan 15 kalikan 8 bit ya. Jadi ada 120 bit. Ini ya. Di teorinya apa di kata Stemming Pontianak ya. Jadi kalau mau pastikan apakah benar ininya, ini tinggal Anda gunakan perintah len aja ya. Oh 15, berarti betul ya. 15. Nah, langkah awal adalah kita susun dulu ini, ya kita sortir. Ya, kita sortir. Nah, ini. Jadi kalau mau sortir ya, ini bisa dilakukan dengan cara ini. Anda blok, ya. Kemudian Anda large to small. Kemudian pilih expand. Nah, gitu. Nah, ini udah tersortir nih. Ya. Jadi awal mula adalah kita buat yang T2, kemudian I2, kemudian K2, N2, A2, kemudian S1, M1, I1, spasi 1, P1, O1. Ini ya awalnya. Nah, 2 terakhir ini kita gabungkan. Nah, sehingga menjadi, ini saya buat di sini, jadi PO2. Gitu ya. Ini jadi gabungnya kayak ini. Ini soalnya digambar ya, tapi karena saya pakai ini, udahlah pakai gini aja. Nah, PO2 ini kita sortir lagi. Nah, sehingga urutannya itu menjadi ini. Itu ya. Nah, yang 2 terakhir ini kita gabungkan lagi. Nah, sehingga menjadi M spasi 2. M spasi 2. Dan ini kita sortir lagi. Nah, ini kita sortir. Sehingga ini posisinya di sini. 2 terakhir saya gabungkan lagi. 2 terakhir saya gabungkan. Sehingga akan menjadi M spasi S3. Ya kan? Nah, setelah ini kita gabung, kita urutkan. Nah, ini pasti letaknya di sini. Nah, ini tinggal kita taruh di sini. Ini kalau digambar sih bagus ya. Nah, 2 terakhir ini saya gabungkan lagi. Ini kita copy lagi. Ini jadi APO4. Nah, ya kan? Nah, kemudian kita urutkan. Berarti ini posisinya di sini, ini ambil yang di sebelah. Kemudian 2 terakhir saya gabungkan lagi. Nah, sekarang tinggal kita ambil hasilnya, yaitu KN4. Nah, ini kita sortir lagi. Berarti ini posisinya di sini, ini kita ambil. 2 posisi terakhir kita gabungkan, ya, T2, I2, ini kita gabung. Ya. Jadi hasilnya nanti adalah, bentar ya, TI4. Nah, TI4 ini kita sortir, ya. Jadi nanti hasilnya adalah ini.
ya, bertukar posisi ya. Nah, dua terakhir ini kita gabungkan jadi KN4 dengan APO ini kita tetap tulis, kemudian yang ini TIM spasi ya, spasi 7. Nah, habis itu kita urutkan, ini taruh ke sini. Nah, dua terakhir ini kita gabungkan. Sehingga hasilnya adalah KNAPO8. Nah, gitu kan. Kemudian kita tukar lagi. Kenapa? Karena harus diurut. Nah, ini karena makin gede ya. Ini saya gedekan. Ini kita gabungkan. Sehingga hasilnya nanti adalah KNAPO-TIM spasi S15. Maka ini adalah pusatnya. Nah, sekarang gimana gambarnya, Pak? Oh, kita gunakan Excel, gunakan ini ya, Visio aja ya. Coba gambarkan ya. Ini kita ini aja lah, quick style aja ya. Quick style, kemudian ini saya kasih teks. Jadi ini rootnya. Kemudian ada terdiri dari 2 buah cabang ya. Ini kita buat dulu. Ini kita ganti jadi strike ya. Nah, cabang kiri kita lihat tadi adalah KNAPO8. Nah, KNAPO8. Ini KNAPO8, yang sebelah ini adalah tim. Nah, kita masukin di sini. Nah, pasti ini punya 2 cabang lagi kan? Nah, ini kita buat aja. Jadi ini saya copy, top gitu ya. Geser. Kalau kurang rapi silakan digeser-geser ya. Jadi kalau Anda pakai Visio sebenarnya lebih gampang ya. Ini tinggal geser-geser aja. Saya kerjakan dulu yang KNAPO4. Nah, ini ada KN4 dengan APO. Nah, ini KN4 dengan APO. Nah, gitu. Sekarang tinggal saya kerjakan lagi yang sebelah sini. Ini saya copy, taruh lagi ke sebelah sini. Nah, gitu ya. Tim. Kita lihat tim. Tim itu ini. Tim itu adalah, nah ini, TI4 MST. Nah, berarti TI4, kita buat dulu. Ini TI4, kemudian MS3. Nah, gitu. Ya kan? Kemudian ini pasti bercabang lagi. Kita buat. Ini saya buat gini aja. Kemudian ini bercabang lagi di sini. Tinggal dirapikan aja ya. Ini KN4. Kalau kita lihat yang KN4 berarti yang ini K2N2. Nah, ini K2. Ini N2. Kalau APO itu A2PO2. Nah, A2PO2 ya. Jadi ini A2PO2. Nah, kalau PO2 pasti dia ada turunannya lagi ya. Nah, ini kita rapikan dulu. Jadi dia pasti punya anak lagi. Ini aja. Biar agak bagus. Saya blok lagi. Nah, ini.
Berarti ini pasti P1, ini O1 ya. Nah, sekarang yang tim. Sudah semua ya, kita kerjakan yang ini ya. Ini udah, tinggal yang tim. TI4. TI4 itu di sini. T2, I2. Berarti cuma 2 anaknya ya. Kalau cuma 2 anak sih bisa lah kita buatkan. T2, I2. Nah, itu. Kemudian yang M, nah ini pasti cabangnya banyak nih. Ini harus saya geserkan ke sini dulu. Kemudian saya buat cabangnya. MS. Nah ini, M2, S1. M spasi 2, S1 ya. Berarti ini S1. Ini M spasi 2. Ya kan? Nah, berarti ini nanti punya cabang lagi. Jadi saya buat juga di sini. Nah, ini adalah M1 spasi 1. Ya, ini udah semua nih. Udah terbentuk pohonnya nih. Ya, sudah terbentuk pohonnya. Biar bagus, ini saya kasih bold sedikit. Kemudian rusuknya yang kiri kita kasih 0. Ini kita gedekan. Ini 0 juga. Ini 0. Pokok yang kiri kita kasih 0. Ya. Ya. Yang kanan kita kasih nilai 1. Nah, ini 0. Ini 0. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini kita copy, taruh ke sini. Jadi saya buat di sini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. S itu menjadi, kalau di sini S-nya itu adalah, nih sini ya, berarti 1, 1, 1. Kemudian T itu adalah 1, 0, 0. Kemudian M-nya itu di sini 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0. Kemudian I 1, 0, 1. Nah, 1, 0, 1. K-nya itu adalah, nah ini 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian spasi di sini 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. P-nya adalah di sini. Jadi 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Kemudian O-nya itu adalah 0, 1, 1, 1 ya. 0, 1, 1, 1. N itu 0, 0, 1. 0, 0, 1. Kemudian A-nya itu adalah 0, 1, 0. 0, 1, 0. Nah, sekarang kita hitung berapa bit ya. Ini tinggal kita buat dulu len dari ini. Len, kemudian kita kalikan dengan ini. Ya. Hasilnya 3. Ya. Kemudian ini cek. Ya. Totalnya adalah 49 bit. Ya. Jadi rasionya lumayan ya. Dari bayangkan 120 menjadi 49 bit untuk kata Steamit Pontianak setelah kita kompres. Ya. Gitu ya. Nah ini nanti saya share bentar lagi nih.